channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kembalikan Hartaku. Harta itu tidak dibawa mati. Nah, itulah sebuah ungkapan klasik untuk mengingatkan jika sejatinya ketika manusia telah berpulang ke hadirat Yang Maha Kuasa, ia tidak akan membawa apa-apa lagi, kecuali tubuhnya yang kembali ke tanah. Dan juga pastinya amal ibadah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhannya menurut kepercayaan masing-masing selama ia hidup di dunia. Dalam tradisi Cina kuno, mereka mempercayai jika arwah yang sudah meninggal akan masuk ke dalam dimensi baru. Seperti layaknya kehidupan di dunia, di kehidupan kedua manusia pun masih membutuhkan harta duniawi, yaitu rumah, mobil, uang, bahkan asisten rumah tangga. Untuk menunjang segala keperluan si arwah di alam lain, biasanya si keluarga yang ditinggalkan akan membakar benda-benda tersebut dalam waktu perayaan ritual rutin tahunan untuk berziarah kubur sesuai dengan ajaran Konghucu. Sebenarnya teman-teman, menurut Mimin pribadi, ritual ini sudah ada dari zaman dinasti Qin, di mana saat itu arkeolog menemukan ada banyaknya teracota atau patung tanah liat yang ikut dikubur di dalam tanah kuburan dari raja dinasti Qin Shi Huang. Ya, niatnya sih sama, supaya teracota berbentuk prajurit perang tersebut akan melindungi si raja sampai ke alam lain. Jika tadi itu Raja Qin yang mengubur banyaknya teracota, nah untuk rakyat biasa mereka prefer untuk mengubur benda-benda kesayangannya di dalam peti mati. Contohnya dengan cara memakaikan baju kesukaannya, memasangkannya perhiasan, ataupun menguburkan benda-benda yang selama hidupnya mereka sukai. Kuburan Cina yang besar melambangkan sebuah prestige atau derajat dari si pemilik kuburan itu sendiri. Biasanya di depan makam ada sebuah altar untuk mengirimkan sebuah persembahan bagi leluhur yang telah berpulang. Dan juga ada 2 ekor singa penjaga atau dewa bumi yang dipercaya akan menjaga tempat peristirahatan terakhir si arwah serta menjadi penyeimbang aura negatif. Untuk tempat lokasinya pun harus disesuaikan dengan Feng Shui atau hitungan arah mata angin, dan lokasi penempatan harus strategis. Itu semua dilakukan agar supaya keluarga yang ditinggal akan mendapatkan kemujuran atau keberkahan karena mengalirkan aura positif dari si arwah yang meninggal. Bahkan dari beberapa sumber mengatakan semakin tinggi dataran yang dipakai untuk pemakaman, itu akan semakin bagus. Salah satu contoh lokasinya ada di kuburan Cina di daerah Tajur Bogor. Dari waktu ke waktu, tradisi tersebut sudah mulai pudar seiring dengan kepercayaan masing-masing. Sebagai contohnya, almarhum engkong dan nenek saya ini beragama Nasrani. Beliau tidak diberikan bakar-bakaran uang, kertas, ataupun bakar-bakaran rumah-rumahan
Karena kami percaya yang dibutuhkan orang meninggal hanyalah doa tulus dari sanak keluarganya yang ditinggalkan. Beliau pun tidak membawa apapun ke dalam liang lahatnya, kecuali hanya sehelai baju yang dipakai. Sebelum wafat pun beliau berpesan untuk tidak memakaikan perhiasan ataupun giok kesayangannya, khususnya nenek Mimin dulu, karena mereka meyakini setelah wafat arwah akan berpulang langsung ke surga, ke rumah Bapa dalam Nasrani, dan tidak memerlukan hal-hal duniawi. Dan lagi segala sesuatu benda di dunia peninggalannya harus bisa menjadi manfaat bagi yang ditinggal, karena itu pun akan dipertanggungjawabkan. Ya, mungkin hampir samalah konsepnya dengan agama Muslim. Dari bentuk bangunan makam pun terlihat lebih modern, tapi jangan salah, biaya yang dikucurkan untuk mendesain makam pun tidak murah. Ciri khas khususnya pasti ada ornamen-ornamen atau simbol keagamaan, tapi satu hal yang masih dipertahankan adalah bongpai atau batu tulisan atau nisan, serta gundukan tanah makam tinggi. Sekarang Mimin bakalan kasih tahu juga bagaimana si makam Cina untuk umat Muslim. Untuk makam Cina ini ada dua bagian. Yang pertama masih ada corak tradisinya walaupun sekilas. Dan yang kedua menurut Mimin seperti makam orang Muslim pada umumnya. Menurut dari beberapa artikel online yang Mimin baca seputar sejarah Tanah Gocap, ternyata pemakaman Tanah Gocap itu sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Bahkan dari bongpai atau nisan yang masih kokoh berada di sana tertulis wafat di tahun 1901. Bahkan ada pula yang lebih tua kemungkinan. Kuburan Tanah Gocap pun dipercaya sebagai tempat pemakaman massal dari pejuang Tangerang yang gugur di medan perang melawan penjajah. Selain itu, di dalam kawasan Tanah Gocap ternyata ada sebuah makam keramat milik orang pribumi yang konon katanya tidak bisa dipindahkan, serta pohon tua yang berumur ratusan tahun menambah aura mistis. Di zaman modern, Tanah Gocap masih dikenal dengan tanah peninggalan nenek moyang yang menyimpan sejuta misteri. Sedikit gambaran wilayah saat ini di dekat perkebunan Tanah Gocap didirikan Yayasan Pembakaran Mayat dan Penyimpanan Abu Jenazah Kremasi Boen Tek Bio. Kesan mistis lain di kuburan Tanah Gocap yaitu sering ditemukan mayat-mayat tanpa identitas atau korban pembunuhan yang mungkin sengaja dibuang di daerah itu. Dan juga ditambah dengan keadaan jalan yang rusak, penerangan minim di malam hari, tikungan curam sering pula memakan korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan di seputaran jalan perkebunan Tanah Gocap Tangerang. Oh ya, Mimin sudah jelasin panjang lebar seputar sejarah Tanah Gocap. Mimin sampai mau kelewat kasih tahu apa sih arti nama dari Tanah Gocap. Tanah Gocap berarti tanah 50 atau gocap artinya 50 karena saat dahulu harga tanah di situ masih dengan nominal 50 perak saja. Lanjut ke cerita, masuk ke bagian terakhir yaitu cerita horor dari pemakaman Tanah Gocap yang mana korban atau saksi misterinya adalah Mamang atau Om Mimin sendiri, yaitu Mang Adi. Mang Adi pernah diganggu oleh penunggu kuburan Tanah Gocap di tahun 1998 saat itu. Saat Papa memilih untuk menjadi TKI ilegal di Taiwan, Mang Adi diberi kuasa untuk merawat mobil Panther kesayangannya Papa. Selain itu, Mang Adi pun bertugas yang mengantar jemput koko saya, yaitu Abang Mike dan Cici Jin yang bersekolah di perguruan budi atau sekolah Buddhis, tepatnya bersebelahan dengan perkuburan Tanah Gocap.
Siang itu seperti biasa saat Mang Adi sudah tiba di sekolah menjemput Mike dan Jin, ia duduk di bawah pohon dan menghadap ke arah kuburan Cina tanah gocap. Mang Adi melihat ada 5 sekumpulan warga yang berkumpul dan ada suara gaduh di antara mereka. Mang Adi melirik jam tangannya menunjukkan pukul 11:30 siang. Ia bergumam, Jin sama Mickey kan baru keluar kelas jam 12 siang. Jadi coba aku lihat ke sana. Ada apa ya itu? Gerombolan orang di kuburan, gumam Mang Adi. Mang Adi kemudian mendekati orang-orang yang berkerumunan di sana dan ia kaget melihat ada sebuah kuburan Cina yang rupa-rupanya sudah terbongkar. Wah, kok bisa ya? Rampoknya dengan cepat menggaris makam yang baru sehari ditempati. Apalagi ini kejadiannya siang-siang, mungkin antara pukul 8 sampai 11. Tanya salah seorang di antara mereka. Sebut saja namanya Bejo. Ya namanya kan kita ini lagi krisis moneter, pasti banyak penjarahan, sahut Panjul. Ah gila, masa sampai berani menjarah kuburan Cina? Sinting. Apalagi pelakunya melakukan aksi penjarahan di siang hari, sambung Kipli. Ternyata 2 orang yang berkerumunan di antaranya adalah suami dari si mayit perempuan, yang sebut saja namanya Chen Chen serta sang ayah. Mereka berdua terlihat sangat terpukul. Sang suami mencoba menenangkan ayah Chen Chen yang menangis meraung-raung di depan pusara anaknya. Si suami mencoba untuk tegar menerima kenyataan jika makam istrinya Chen Chen sudah dijarah oleh kelompokan orang tidak bertanggung jawab. Sepertinya saat pemakaman Chen Chen kemarin sudah dipantau oleh komplotan penjara makam profesional yang siap menggasak barang berharga berupa perhiasan ataupun giok. Mang Adi memperhatikan dari dekat kuburan yang terbongkar itu dengan jenazah perempuan di dalamnya. Ia terbungkus dengan pakaian cengsam berwarna merah dan rias make up yang masih menghiasi wajahnya. Mang Adi yang kepo kemudian perlahan-lahan menanyakan kepada si suami tentang kematian Chen Chen. Si suami menjelaskan jika istrinya meninggal karena kehabisan darah pasca melahirkan. Beruntung si bayi selamat, namun nyawa si ibu tidak bisa tertolong. Si suami pun berujar akan membawa kasus ini ke ranah hukum karena sudah termasuk dalam pasal pidana. Tepat pukul 12 siang saat bel sekolah berbunyi, Mang Adi kemudian berpamitan untuk undur diri karena mau menjemput keponakannya. Namun entah mengapa saat berbalik badan tiba-tiba ada semilir angin di tengkuknya dan suara misterius, tolong saya Adi." Mang Adi terdiam dan ia kemudian menanyakan kepada si suami, "Kok, maaf, apa koko memanggil saya tadi?" tanya Mang Adi heran. Lalu kemudian si suami pun menggelengkan kepala. "Aduh, padahal aku baru saja melihat jenazah cantik, tapi kok malah merinding gini ya? Ih," batinnya bergidik ngeri. Dari mulai saat itu Mang Adi merasa ada yang tidak beres dari tubuhnya. Seketika pun pundaknya terasa berat dan kepalanya pusing. Setibanya di rumah, Mang Adi langsung beranjak ke kamar tidur. Ia berkata kepada kakak perempuannya, yaitu Mama Mimin, "Teh, badan Adi tiba-tiba tidak enak nih. Nanti saja ya teh, habis tidur siang, nanti Adi bantuin teteh lagi bikin kuenya," ujar Adi. "Adi, kamu kok tidak makan siang dulu, malahan mau langsung tidur? Aneh sekali kamu tidur siang-siang bolong begini," jawab Teh Iis. "Nanti saja teh, Adi cuma mau rebahin badan dulu teh," pungkas Mang Adi sambil menutup pintu kamar. Entah mengapa wajah Chen Chen terus terngiang-ngiang di benak Mang Adi.
bukan terngiang-ngiang karena rindu, melainkan Mang Adi gelisah seperti diikuti oleh sosok tersebut. Ia pun mencoba memejamkan mata dan berusaha bertidur. Namun berkali-kali Mang Adi mencoba, ia selalu gagal. Saat Mang Adi membalikkan tubuhnya berpindah posisi, justru Mang Adi dikejutkan dengan sekelebatan bayangan putih yang jika diperhatikan membentuk siluet wanita dengan rambut panjang sedang membelakanginya. Mang Adi pun terenyak dan mengucek kedua matanya. Ia berharap apa yang tadi ia lihat mungkin hanya halusinasi. "Adi, bangun. Kamu tidur apa semaput sih?" tanya Teh Iis sambil menggedor pintu kamar Mang Adi. Mang Adi kemudian terbangun dan samar-samar ia mendengar suara azan maghrib di telinganya. Segera Mang Adi bergegas mandi dan sholat. Setelah sholat maghrib, Mang Adi diminta untuk pergi beli makan oleh Teh Iis. "Adi, nanti tolongin Teteh ya. Kamu beliin makanan buat anak-anak. Sekalian makan kamu, Surti sama Mimi. Karena kita nggak sempat masak. Soalnya kue pesenannya masih banyak yang belum jadi," ujar Teh Iis. Mang Adi langsung meraih kunci mobil untuk membeli makan. Saat Mang Adi duduk di kemudi mobil, ia kembali merasakan semilir angin di tengkuknya. Dan saat ia melihat ke arah spion belakang, ternyata ia kembali melihat sosok siluet wanita yang ada di kamar kini duduk di jok belakang mobil. Sosok wanita itu bergaun putih lusuh panjang dengan rambut panjang yang menunduk. Mang Adi spontan berteriak, "Astagfirullahaladzim!" Peluhnya bercucuran dan ketika ia menoleh ke jok belakang sudah tidak nampak ada siapapun di belakang jok mobil. Saat Mang Adi menoleh ke kaca sebelah kanan, ia semakin terkejut karena berada pandang dengan Teh Iis yang menempelkan wajahnya ke kaca mobil. Adi, kamu kenapa sih? Seharian ini aneh sekali. Itu uangnya buat beli makan kok malah kamu tinggalin sih di atas meja. Memangnya kamu beli makanan pakai daun?" ujar Teh Iis. Kemudian Mang Adi pun langsung menarik nafas panjang dan perlahan menurunkan kaca jendela mobil. "Maaf Teh, hari ini badan Adi berasa tidak enak banget. Dari pas pulang jemput Miki sama Jin, Adi merasa badan Adi sakit semua dan kepala Adi pusing," jawab Mang Adi perlahan. "Ya sudah, nanti kamu habis beli makanan langsung buru-buru pulang. Dan sisa uangnya jangan lupa kamu belikan obat biar kamu cepat sehat. Ingat loh Adi, pesanan kue kita belum selesai. Teteh masih butuh tenaga kamu." Mang Adi mengangguk dan ia mulai melajukan mobil. Mang Adi memutuskan untuk membeli makan nasi goreng langganan di daerah Karawaci. Setibanya di sana ia melihat ada banyak antrian pembeli. Karena perut Mang Adi yang sudah tidak kuat menahan lapar, Mang Adi kemudian berbalik arah untuk membeli nasi goreng di dekat sekolah perguruan Buddhis. Ia berpikir jika nasi goreng di dekat sekolah itu pun tidak kalah enaknya dibanding nasi goreng langganan Teh Iis. Setibanya di sana, beruntung Mang Adi, ia hanya melihat 2 antrian saja. "Selamat malam Mas, boleh minta tolong antar saya tidak? Saya mau pulang, tapi saya takut kalau jalan malam sendirian," tanya si perempuan misterius yang tiba-tiba menghampiri. Mang Adi melihat dari ujung rambut atas sampai dengan bawah kakinya. Semua nampak normal seperti perempuan pada umumnya. Wanita itu bertubuh agak sintal dengan rambut panjang dan berwajah oriental. "Mas, bagaimana? Bisa tidak anterin saya pulang ke rumah? Saya takut kalau pulang sendirian Mas. Bukannya takut setan Mas, tapi saya takut sama orang jahat." Suaranya yang lembut membuyarkan lamunan Mang Adi. "Tapi Ci, rumah Cici jauh tidak dari sini. Saya soalnya juga mau ada keperluan," jawab Mang Adi. "Tidak kok Mas, pokoknya ngelewatin kuburan Cina sedikit Mas.
Tolong ya mas, iba si perempuan itu. Mang Adi yang merasa kasihan dan lagi pula ia pun masih menunggu dua antrian nasi goreng. Akhirnya memilih untuk mengantarkan terlebih dahulu si wanita misterius itu dengan mobil. Cik, maaf, nama Cici siapa? Dan Cici dari mana? Tanya Mang Adi sambil membuka percakapan. Panggil saja Ame mas, saya habis dari rumah saudara saya yang juga tidak jauh dari sini, tapi pulangnya agak kemalaman. Hihihi, jawabnya. Mang Adi langsung mengerutkan kening. Ia merasa suara cekikikan Ame ini menyerupai suara kuntilanak. Bahkan Mang Adi tidak berani menatap Ame kembali. Ini Cici kok suaranya cekikikan seperti kuntilanak begini sih? Tapi pas tadi kakinya nempel kok ke tanah, gumam Mang Adi. Sosok perempuan itu seperti bisa menerka apa yang Mang Adi pikirkan. Dan kegelisahan hati Mang Adi seraya berkata, Mas tidak perlu tegang begitu sama saya. Suara ketawa saya memang khas seperti itu kok. Hihihihi. Mang Adi hanya tersenyum simpul menahan rasa takut dan bulu kuduknya pun merinding saat melewati kawasan makam kuburan Tanah Gocap. Setelah beberapa menit berlalu, Mang Adi bertanya, Cik, maaf, rumahnya di sebelah mana? Kok dari tadi saya lihatnya cuma kuburan? Tanya Mang Adi pelan. Rumah saya tidak jauh kok mas, jawabnya lagi pelan. Kali ini Ame suaranya menjadi parau dan entah mengapa ia menangis pilu. Cik, kok malah nangis sih? Kan saya sudah anterin. Cici nangis apa karena tidak ingat jalan pulang? Tanya Mang Adi heran. Rumah saya itu loh mas. Hihihihi, jawab perempuan itu sambil menunduk dan tangannya menuju ke gundukan makam Cina tua yang sudah dipenuhi ilalang. Mang Adi seketika mengeremkan mobilnya. Cit, udah gila, sinting, umpat Mang Adi kesal karena yang barusan itu kuntilanak. Lalu kemudian secepat kilat kuntilanak itu pun menghilang terbang menembus atap mobil dengan suara ketawa cekikikan yang khas. Kesialan Mang Adi ditambah saat mesin mobil Panther itu tiba-tiba mulai mengadat dan mogok di tengah kuburan. Ya Allah, kesialan apa lagi ini? Gerutu Mang Adi kesal sambil memukul-mukul setir mobil di hadapannya. Mang Adi kemudian memaksakan turun di tengah jalan kuburan dan membuka kap mesin. Ia memberanikan diri untuk mengecek keadaan mesin mobil yang sepertinya tidak masalah apapun. Mang Adi harus bolak-balik antar mengecek mesin dan mencoba starter. Namun tetap saja hasilnya nihil. 30 menit ia mencoba memperbaiki tetapi mobil itu enggan mau hidup. Mang Adi mulai diliputi oleh rasa kepanikan. Ia takut kalau Teh Iis akan mencarinya dan pasti anak-anak Teh Iis sudah lapar menanti makanan di rumah. Mobil mogok lagi. Mana tidak ada orang lewat di sekitar sini. Dasar kuntilanak rese, umpat Mang Adi. Di tengah rasa panik, takut dan bingung nampak ada seorang kakek-kakek tua yang membawa senter di tangan kanannya menghampiri Mang Adi sedang berdiri di sebelah mobil Panther yang mati. Mas, malam-malam begini mau kemana dan dari mana? Tanya si kakek itu yang seketika diamati ia berwajah oriental dengan berpakaian serba hitam. Mang Adi sedikitnya agak lega ia berhasil menemukan orang yang kebetulan lewat di area makam itu. Karena tepat di belakang area perkuburan Cina Tanah Gocap memang ada rumah warga namun jaraknya cukup jauh. Saya baru saja disesatkan oleh hantu kuntilanak Kong. Sampai bisa di tengah area perkuburan seperti ini. Saya mau cepat pulang, tapi mobil saya malah mogok. Jelas Mang Adi. Si kakak itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Engkong Asun. Ia menjelaskan jika dirinya menjadi petugas pemakaman Cina Tanah Gocap yang kebetulan sedang berpatroli.
Karena saat itu mulai banyak perampokan makam dan memang seringkali ia menemui kasus serupa seperti yang dialami oleh Mang Adi, yaitu orang yang disesatkan oleh penunggu kuburan Tanah Gocap. Kong Asun kemudian mengajak Mang Adi untuk ke rumahnya. Barangkali keperluan mekanik seperti perkakas untuk memperbaiki mobil tersedia di rumah Kong Asun dan bisa Mang Adi gunakan. Mang Adi pun menuruti ajakan Kong Asun. Ia berjalan tepat di belakang Kong Asun melewati gelapnya kuburan Cina Tanah Gocap. Mang Adi kemudian berusaha mengingat-ingat jalan kembali ke mobilnya, walaupun ia sendiri merasa jalan di kuburan itu seperti labirin yang hanya berputar-putar di situ saja. Kemudian langkah Kong Asun terhenti. "Mas, itu rumah saya, silakan masuk," jawab Kong Asun mempersilahkan Mang Adi bertamu ke rumahnya. Terlihat rumah Kong Asun ini besar dengan ciri khas bangunan Cina benteng, yaitu banyaknya ornamen kayu. "Tidak apa-apa Kong, saya ditunggu di luar saja. Tidak enak sama istri sama keluarga Kong Asun, takut ganggu," jawab Mang Adi. Kong Asun mengangguk dan kemudian masuk ke dalam rumahnya mencarikan alat perkakas mesin yang diperlukan oleh Mang Adi. 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit berlalu, tidak ada nampak Kong Asun keluar dari rumah miliknya. Karena tidak mau menunggu lama, Mang Adi kemudian memberanikan diri mengetuk-ngetuk pintu rumah Kong Asun sambil memanggil namanya. "Kong Asun, permisi Kong, apa perkakasnya tidak ada ya Kong?" ucap Mang Adi sambil mengetuk pintu rumahnya. Pintu rumah kayu terbuka. "Maaf Mas, malam-malam mau cari siapa?" tanya seorang pria oriental yang mungkin berumur 35 tahun. "Maaf ganggu kok, saya mau mencari Kong Asun. Tadi beliau mengajak saya datang ke sini karena mau mencarikan perkakas mobil. Kebetulan mobil saya mogok di tengah kuburan," jawab Mang Adi. Wajah pria itu seperti kebingungan. "Sini Mas, silahkan masuk dulu biar saya jelaskan," ucapnya membuat Mang Adi agak penasaran. Saat masuk di ruang tamu, Mang Adi terbelalak matanya karena ia melihat ada altar persembahan dengan dupa untuk leluhur. Dan di foto itu ternyata adalah Kong Asun. "Waduh, jangan-jangan Kong Asun sudah meninggal," batinnya dalam hati. Tenggorokan Mang Adi seperti sangat tercekat, tidak bisa berkata-kata lagi. "Mas, papa saya Kong Asun itu sudah meninggal 2 bulan lalu. Itu Mas lihat sendiri kan ada meja altarnya." Mang Adi yang sudah lemas, linglung, panik dan takut mengalami rentetan cerita misteri dialaminya dari mulai siang hari sampai dengan malam itu. Menceritakan dengan terbata-bata apa yang ia rasakan kepada anaknya Kong Asun. Sebut saja namanya Koh Aliong. Koh Aliong mengangguk-angguk dan menyimak cerita Mang Adi. Karena rasa iba, akhirnya Koh Aliong memberikan teh manis untuk Mang Adi minum supaya perasaannya tenang. "Mas tenang saja, saya ini montir. Mungkin papa saya bawa Mas ke sini supaya saya bisa bantu Masnya ini memperbaiki mobil yang terjebak di tengah kuburan," ucap Koh Aliong sambil bangkit berdiri membawa perkakas mobil miliknya. Koh Aliong pun bercerita jika memang sang papa semasa hidupnya adalah penjaga makam. Baginya pekerjaan itu adalah sebuah kehormatan karena bisa menjaga tanah leluhur, walaupun hanya tanah kuburan yang ia jaga. Koh Aliong pun bertutur jika dikala itu sedang rawannya penjarahan makam. Bahkan kejadian terbongkarnya makam Cencen siang tadi bisa dibilang kasus kesekian yang sudah terjadi. Koh Aliong mengingat kembali kejadian mistis yang ia alami saat masih ada mendiang almarhum papanya. Kong Asun kala itu rumahnya didatangi oleh sepasang suami istri tetangga Kong Asun.
Si pemuda langsung bersimpuh memohon ampun di rumahnya Kong Asun. "Kong, maaf, saya sudah khilaf menjara makam tua. Perhiasannya saya ambil untuk dipakaikan oleh istri saya, Kong," ucap pengakuan si pelaku. Istrinya pun hanya menangis terseduh-seduh. Mereka menyerahkan diri karena seringkali diteror oleh penampakan hantu perempuan tua menggunakan baju Cheongsam lusuh dengan membawa payung merah khas Cina. Sosok itu selalu menteror si suami istri kemanapun dan dimanapun sambil berkata, "Tolong kembalikan perhiasan serta giok milikku." Awalnya si suami istri itu hanya menganggap angin lalu dan yang mereka lihat hanyalah ilusi. Tetapi dari hari ke hari si istri yang sebut saja Marni selalu mengalami hal di luar nalar, yaitu kejang-kejang dan perhiasan emas serta giok yang ia pakai seperti menjerat lehernya kuat-kuat. Hampir ia tidak bisa bernafas. Bahkan saat Marni dan suaminya datang untuk meminta maaf, masih nampak ada bekas luka-luka baru di leher, tangan, serta telinga Marni yang mengeluarkan nanah bening serta darah. "Kong, ampun, saya mau mengembalikan perhiasan ini kepada pemiliknya. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Kong," rengek si suami. Melihat penyesalan dari sepasang suami istri itu, akhirnya Kong Asun memaafkan mereka dan tidak sampai dibawa ke ranah hukum. Semua perhiasan dikembalikan ke dalam peti mati dan tanah yang sudah dibongkar kembali ia perbaiki. Tutup cerita Ko Aliong. Untuk mempersingkat waktu, akhirnya Ko Aliong beranjak pergi bersama Mang Adi untuk memperbaiki mobil Panther yang mogok di pinggir jalan kuburan. Koh Aliong dengan cekatan memeriksa bagian mesin mobil yang mati itu dan mencoba mengotak-ngatik. Tidak lama kemudian Koh Aliong bertanya kepada Mang Adi, "Coba mas, kamu starter lagi mobilnya," ucap Koh Aliong. "Brem brem, alhamdulillah, akhirnya nyala juga," sahut Mang Adi. Tanpa banyak basa-basi, Mang Adi langsung berpamitan untuk pulang kepada Ko Aliong, orang yang sudah membantunya. Lalu kemudian Mang Adi menancap gas dalam-dalam agar segera melewati area kuburan pemakaman Cina tersebut. Sesuatu kemudian ia ingat ia harus segera membeli makan untuk orang-orang di rumah dan kembali ke kedai nasi goreng itu. Mang Adi melihat jam di tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. "Mas, maaf, tadi saya perhatikan kok mas ngomong sendiri," tanya si tukang nasi goreng yang ternyata dari tadi diam-diam memperhatikan gerak-gerik aneh Mang Adi. Mang Adi membenarkan jika dirinya tadi bertemu dengan penampakan sosok perempuan yang mengaku dirinya bernama Ame. "Hah? Ame? Wah, saya sering dengar itu ceritanya." Katanya Ame itu menjelma sebagai arwah penasaran karena ia ditemukan meninggal dengan setengah bagian tubuh telanjang, bekas korban pemerkosaan dan pembunuhan. Ame juga suka usil mengganggu kendaraan yang berlalu lalang dengan cara memutar-mutar kendaraannya seperti tidak ada jalan keluar. "Pokoknya sebelum masuk ke daerah pemakaman Cina Tanah Gocap, mas harus banyak-banyak eling. Korbannya sudah banyak, mas," ucap si tukang nasi goreng membuat bulu kuduk Mang Adi semakin merinding. Setelah selesai nasi goreng itu dibuat, Mang Adi segera buru-buru pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, Mang Adi memikirkan bagaimana jika Teh Iis memarahinya dan apakah Teh Iis akan percaya jika Mang Adi berkata jujur. Ia telah dipermainkan oleh setan penunggu Tanah Gocap. Sampai di rumah, benar saja sudah ada Teh Iis yang menunggunya duduk di teras. Akhir cerita, Mang Adi lebih memilih untuk bungkam mengenai hal mistis yang ia rasakan itu. Mang Adi memberi alasan jika mobilnya tiba-tiba mogok dan harus didorong jauh ke lokasi bengkel kepada sang kakak. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kembalikan Hartaku. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pengalaman buat kita semua.
tentunya kita selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.